Kembali lagi di channel kesayangan kalian, dimana kita bakal bahas salah satu pahlawan yang ternyata punya andil besar untuk negara ini, guys. Siapakah dia? Langsung aja kita bahas. Namanya Franz Kaisiepo, yang ternyata dia adalah pencetus kata-kata Irian Jaya. Ada apa dengan Irian Jaya? Nomor 2 paling penting, guys. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Oke? Yang pertama nih, guys. Jadi dia adalah memiliki peran untuk pada konferensi Malino di 1946. Ya, beliau hadir dengan menyuarakan bahwa Papua itu harus menjadi bagian dari Indonesia yang awalnya hanya berdiri beberapa provinsi, sampai akhirnya per hari ini itu sudah 38 provinsi, yang dimana Papua cukup banyak menjadikan kota-kota besarnya menjadi provinsi, guys. Ya, ini adalah peran dari Franz Kaisiepo yang tidak sia-sia selama ini. Justru dia yang menyuarakan bahwa Papua harus menjadi bagian dari Indonesia. Ini dia yang penting, guys. Nomor 2. Nah, ini dia, guys. Jadi siapa nih yang baru tahu kalau Irian Jaya itu adalah singkatan? Ya, Irian itu ikut rakyat Indonesia anti Nederland. Jadi Irian itu sebenarnya singkatan yang dibentuk oleh Franz Kaisiepo sebagai kayak ilustrasi gitu ya, bahwa rakyat Papua siap untuk membuat si Papua ini disahkan atau dilegalkan menjadi bagian Indonesia, guys. Ya, yang tadinya Nederland New Guinea diganti menjadi Irian. Justru beliaulah yang mempunyai andil besar dalam perubahan tersebut. Ya. Oke. Lanjut. Nomor 3 nih, guys. Franz Kaisiepo itu menjabat sebagai gubernur Papua pertama. Ya, dan juga dia adalah menjadi bapak pembangunan untuk daerah Papua, sehingga menjadi integrasi atau penyatuan. Jadi tadinya pecah-pecah, kemudian Papua bisa menjadi satu berkat pahlawan kita ini. Ya, ini dia gubernur pertama. Yang keempat nih, dengan tadi ya yang fakta yang kedua, bahwa Irian itu akan ikut rakyat Indonesia anti Nederland. Ya, Nederland itu kan Belanda. Nah, dia orang paling depan yang menolak upaya Belanda memisahkan Papua dari Indonesia. Walaupun sampai saat ini masih ada gerakan-gerakan yang memang ingin Papua itu pisah dari Indonesia. Karena apa? Karena menyangkut Timor Timur atau Timor Leste aja bisa. Ya, Papua yang begitu kaya pun pasti bisa. Nih, jadi bahaya ya kalau misalnya ini dibiarkan secara terus-menerus. Justru beliaulah yang berjuang beserta dengan rakyat-rakyatnya untuk tetap berada di Indonesia, guys. Keren kan? Mantap. Fakta yang kelima nih, yang terakhir. Kalau kamu pegang uang 10.000, beliaulah orang yang ada di gambar tersebut. Ya, jadi pemerintah Indonesia bersama dengan percetakan uang gitu ya, Peruri, itu melegalkan atau membuat gambar Franz Kaisiepo sebagai pahlawan ya yang mempunyai tanda jasa
di pecahan uang 10.000. Selain itu, namanya juga diabadikan sebagai Bandara Internasional di Biak. Ya, kemudian juga sebagai kapal perang Franz Kaisiepo. Jadi memang cukup banyak pahlawan ini untuk perlu diketahui sama kita semua bahwa jasanya itu bukan main-main. Ya, makanya banyak juga murid saya yang berkata, ini siapa Pak? Ini siapa? Nah, ini adalah momen kita mengenalkan pahlawan-pahlawan yang mungkin tanda jasanya besar, cuman jarang diekspos, gitu ya. Oke, conclusionnya gini guys. Jadi Franz itu seorang yang gagah berani. Dia berani menyuarakan kebebasan atas Irian serta menjadi pahlawan yang patut dikenang. Jadi kamu jangan hanya hafal pahlawan-pahlawan tertentu ya. Justru pahlawan-pahlawan yang lebih di daerah-daerah kecil itu dia lebih sulit ya. Kalau di daerah besar ada pahlawannya itu lebih cepat. Tapi kalau misalnya di daerah yang kecil kemudian memperjuangkan kebebasan itu jauh lebih sulit. Itu dia fakta menarik yang mungkin saya bisa bahas, saya bisa sampaikan kepada kalian yang nonton tentang pahlawan kita Franz Kaisiepo. Ya, itu dia. Kemudian jangan lupa like dan subscribe. Penasaran kita bakal bahas apa lagi? Jangan lupa tonton di video selanjutnya. Sampai ketemu. Bye.